Teman-teman, pernah nggak sih kalian memperhatikan saat harga barang di pasar sedang naik, orang-orang cenderung membeli secara sedikit. Tetapi begitu harganya turun, orang-orang cenderung membeli secara banyak. Nah, ini disebut sebagai permintaan. Secara sederhana, permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkatan harga dalam waktu tertentu. Jadi, bukan hanya ingin membeli, tetapi juga harus mampu membayar barang tersebut pada harga yang sedang berlaku. Di dalam ekonomi, kita mengenal istilah hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan turun, dan sebaliknya. Nah, hubungan antara harga dan jumlah permintaan yang diminta bersifat berlawanan arah. Harga naik, permintaan akan turun. Harga turun, permintaan akan naik. Nah, selain harga barang, ternyata juga ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi besar kecilnya suatu permintaan. Di antaranya, pertama, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan suatu konsumen, maka semakin besar juga kemampuan konsumen itu untuk membeli barang. Kedua, selera atau tren. Barang yang sedang tren biasanya permintaannya sedang meningkat. Yang ketiga, harga barang lain. Misalnya harga kopi sedang naik, bisa menurunkan permintaan kopi, tetapi bisa meningkatkan permintaan teh. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Kalau orang yakin dengan harganya yang akan naik, mereka cenderung akan membelinya secara banyak. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar juga permintaan terhadap kebutuhan pokok yang akan besar. Sekarang kita akan ke bagian kurva permintaan. Nah, untuk menggambarkan kurva permintaan, yang digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Sekarang kita akan ke bagian kurva permintaan. Teman-teman, istilah ceteris paribus artinya faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi, waktu kita membuat kurva permintaan, kita hanya melihat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan faktor lain tidak berubah. Dengan begitu, kita bisa tahu seberapa besar pengaruh harga terhadap permintaan tanpa dipengaruhi hal lain. Lalu, jika muncul pertanyaan seperti ini, kenapa sih harus dianggap konstan? Karena kalau semua faktor berubah secara bersamaan, kita itu tidak akan bisa tahu mana yang benar-benar mempengaruhi permintaan. Jadi, agar hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bisa jelas, faktor lain kita bukukan terlebih dahulu atau dianggap konstan dan tetap. Nah, sekarang kita lihat secara visual lewat kurva permintaan. Di sumbu vertikal yang arahnya ke atas dan ke bawah, kita tulis dengan harga atau disebut dengan price dan disimbolkan dengan huruf P. Dan di sumbu horizontal yang arahnya ke kiri dan ke kanan, kita tulis dengan jumlah barang yang diminta atau yang disebut dengan quantity demand, yang disimbolkan dengan huruf Q dan D. Nah, kurva permintaan selalu miring ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, karena menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu KD sama dengan A dikurang B dikali P. Keterangannya, P adalah harga produk, KD adalah jumlah produk yang diminta, A yaitu konstanta, dan B adalah koefisien. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya ya. Misalnya, fungsi suatu permintaan barang adalah QD sama dengan 200 dikurangi 5P. Kalau harga barangnya adalah P sama dengan 20, maka QD sama dengan 200 dikurangi 5 dikali 20. Kenapa 5 dikali 20? Karena kita sudah mengetahui 20 adalah harga barang. Sehingga kita hanya perlu memasukkan 20 ke dalam rumus saja.
Nah, menjadi QD sama dengan 200 dikurang 5 dikali 20. Nah, untuk perhitungannya kita mengutamakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Menjadi 5 dikali 20 sama dengan 100. Sehingga mendapatkan QD sama dengan 200 dikurangi 100 menjadi 100. Artinya, pada harga 20, jumlah barang yang diminta sebanyak 100 unit. Tapi kalau harganya naik menjadi 30, artinya QD sama dengan 200 dikurang 5 dikali 30 sama dengan 200 dikurang 150, minta turun menjadi 50 unit. Nah, dari sini kita bisa melihat jelas ketika harga naik, permintaan akan menurun. Namun sebaliknya, jika harga menurun, permintaan akan menaik sesuai dengan hukum permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkatan harga dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau permintaan itu datang dari sisi pembeli, maka penawaran itu datang dari sisi penjual atau produsen. Penjual menawarkan barangnya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi harga barang, maka semakin besar juga keinginan produsen untuk menjualnya. Dalam ilmu ekonomi berlaku hukum penawaran yang menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan turun. Artinya, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bersifat searah. Harga naik, penawaran akan naik. Harga turun, penawaran akan turun. Nah, selain harga barang itu sendiri, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penawaran produsen di pasar, yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Faktor utama yang menentukan seberapa banyak produsen mau menjual barangnya. Kedua, harga input atau biaya produksi. Kalau harga bahan baku mahal, penawaran akan menurun karena biayanya meningkat. Ketiga, teknologi produksi. Teknologi yang semakin canggih bisa menambah efisiensi dan meningkatkan penawaran. Keempat, harga barang lain. Jika harga produk lain lebih menguntungkan, produsen bisa beralih memproduksi barang tersebut. Kelima, perkiraan harga di masa depan. Kalau produsen yakin harga akan naik, mereka biasanya menahan barang terlebih dahulu agar nanti bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Keenam, jumlah penjual. Semakin banyak penjual di pasar, maka semakin besar juga jumlah penawaran barang yang akan ditawarkan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dapat digambarkan dengan kurva penawaran. Pada sumbu vertikal menunjukkan harga atau yang disimbolkan dengan huruf P. Pada sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan atau yang disimbolkan dengan huruf QS. Kurva penawaran miring ke atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Karena semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Singkatnya, ketika harga naik, titik pada kurva bergerak ke kanan atas, menandakan penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, kalau harga turun, maka titik bergerak ke kiri bawah, menandakan penurunan penawaran. Sekarang kita lihat contoh sederhananya. Misalnya fungsi penawaran suatu barang ditulis sebagai QS sama dengan negatif 10 ditambah 2P. Artinya, jumlah barang yang ditawarkan tergantung pada harga barang tersebut. Kalau harga barang sama dengan P sama dengan 20, maka kita hanya perlu memasukkan angka 20 menggantikan angka P pada rumus. Maka menjadi QS sama dengan negatif 10 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 30. Karena negatif 10 ditambah 40 menjadi 30. Artinya pada harga 20, produsen menawarkan 30 unit barang. Kalau harga naik menjadi P sama dengan 30, maka QS sama dengan negatif 10 ditambah 2 dikali 30 menjadi 50. Artinya ketika harga naik, penawaran meningkat menjadi 50.
Dari sini kita bisa melihat semakin tinggi harga, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Nah, setelah kita paham permintaan dan penawaran, kita membahas keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pada titik inilah terbentuk harga keseimbangan, yaitu PE, dan jumlah keseimbangan, yaitu QE. Nah, secara grafik, keseimbangan terjadi di titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Kalau harga terlalu tinggi, barang menjadi surplus. Artinya, stok banyak, tetapi yang membeli sedikit. Kalau harga terlalu rendah, barang akan terjadi langka atau shortage. Banyak yang mau membeli, tetapi barangnya sedikit. Jadi secara alami, harga akan bergerak menuju titik keseimbangan.